Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Vina Amalia, selaku dosen dasar-dasar kimia analitik, dan teman-teman sekalian yang saat ini sedang mendengarkan penjelasan dari kelompok 11, yaitu kation golongan 4. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kation golongan 4, adapun anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu ada Mustika Tri Anggraeni dengan nomor induk 120704047. Ada saya sendiri yaitu Siti Nur Alia dengan nomor induk 120704071 dan Quratul Aini dengan nomor induk 120704056. Adapun pembahasan yang akan kami bahas dalam kation golongan 4 ini yaitu ada perkenalan, ada definisi dan identifikasi, ada bagan dan skema pemisahan, ada reaksi identifikasi, referensi, dan ada penutup. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada definisi dan identifikasi. Pada kation golongan keempat terdapat logam barium, kalsium, dan strontium. Untuk barium sendiri merupakan logam putih perak yang stabil pada udara kering. Dalam air ia membentuk oksida dan pada udara ia membentuk hidroksida. Barium sendiri melebur pada suhu 710 derajat Celcius, dapat dilarutkan dengan asam encer dan barium dalam garamnya membentuk kation Ba2+. Untuk kalsium sendiri, yaitu merupakan logam putih perak yang stabil pada udara kering. Kalsium dapat dilarutkan dengan asam encer dan kalsium adalah bivalen dalam garam-garamnya membentuk kation kalsium 2 atau Ca2. Untuk strontium sendiri, yaitu merupakan logam putih perak yang dapat ditempatkan dan dilihat. Strontium melebur pada suhu 710 derajat Celcius. Nah, baik, selanjutnya saya Mustika Tri Anggraeni akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini akan membahas mengenai tabel pemisahan atau bagan pemisahan dari kation golongan keempat. Pertama, filtrat hasil golongan ketiga, filtrat larutan dari golongan ketiga, ini ditambahkan reaksi yaitu asam nitrat, amonium klorida, serta amonium karbonat. Setelah ditambahkan 3 reaksi tersebut, didapatkanlah residu serta filtrat. Di sini fokus pembahasan pada residu. Residu kemungkinan mengandung endapan yang merupakan golongan kation keempat, yaitu barium, strontium, serta kalsium. Untuk memisahkan endapan tersebut, kita tambahkan reaksi yang dapat atau yang sesuai dengan kation golongan keempat. Di sini, endapan karbonat di golongan keempat yaitu barium, strontium, serta kalsium ditambahkan kalium dikromat. Ketika ditambahkan kalium dikromat, apabila menghasilkan endapan kuning, maka dapat dipastikan bahwa endapan mengandung kation golongan keempat, yaitu barium atau Ba2+. Untuk memastikannya, Ba2+ ini dapat dilakukan uji nyala. Dengan prosedur yang pertama, dicuci dengan sedikit air panas, lalu dibuang air cuciannya. Kemudian, larutan diendapkan dalam HCl pekat, diuapkan hingga kering, dan dilakukan uji nyala. Nah, apabila larutan ketika dilakukan uji nyala ini menghasilkan atau memberikan warna hijau kekuningan, maka dapat dipastikan bahwa pada endapan tersebut memang benar positif mengandung Ba2+. Kemudian, untuk filtratnya, nah ini kemungkinan di dalam filtrat ini mengandung kation
strontium atau Sr2+, juga kalsium. Untuk mengujinya, kita dapat menambahkan NH3 atau NH4OH, setelah itu ditambahkan natrium karbonat. Nah, setelah ditambahkan kedua reaksi tersebut, kemudian akan menghasilkan endapan putih. Endapan putih ini kemungkinan ada dua. Yang pertama bisa jadi strontium, juga bisa jadi endapan tersebut merupakan salah satu kation golongan 4 yaitu kalsium. Nah, untuk memastikan kation apa yang terdapat pada endapan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu dicuci dengan sedikit air panas, kemudian air cuciannya dibuang, kemudian dilarutkan dalam asam cuka atau CH3COH, kemudian dilarutkan dalam amonium sulfat sambil dipanaskan. Nah, untuk hasilnya, setelah ditambahkan reaksi ini, apabila residunya ini membentuk warna endapan berwarna putih, maka hampir pasti dapat dipastikan endapan tersebut mengandung kation Sr2+ dalam bentuk Sr sulfat. Untuk lebih memastikan kation apa pada endapan ini dapat dilakukan dengan uji nyala. Apabila saat dilakukan uji nyala ini memberikan warna putih keunguan, maka dapat dipastikan bahwa memang benar terdapat kation Sr2+. Nah, kemudian tinggal satu kation lagi yang belum teridentifikasi. Kemungkinannya ada pada filtrat ini. Untuk melakukan pengujiannya dapat dilakukan dengan cara menambahkan amonium oksalat pada filtrat. Nah, apabila pada endapannya terbentuk warna endapan putih, maka dapat dipastikan bahwa pada endapan tersebut mengandung kation Ca2+ dalam bentuk kalsium oksalat. Nah, untuk lebih memastikannya lagi dapat dilakukan dengan uji nyala dengan prosedur sama seperti sebelumnya, yaitu dicuci dengan sedikit air panas, kemudian air cuciannya dibuang, lalu diendapkan dengan HCl dan diuapkan sampai kering. Kemudian jika saat dilakukan uji nyala memberikan warna merah bata, maka dapat dipastikan pada endapan tersebut positif mengandung Ca2+. Nah, begitu tabel pemisahan atau bagan pemisahan dari kation golongan 4. Untuk selanjutnya mengenai reaksi yang terjadi pada pemisahan kation golongan 4 akan dijelaskan oleh rekan saya, Aeni. Selanjutnya akan dijelaskan tentang reaksi kation golongan 4 dengan reagen. Tahap 1, pemisahan kation barium. Yang pertama, reaksi kation golongan 4 dengan asam asetat. CaCO3 direaksikan dengan asam asetat menjadi Ca2+ ditambah CH3COO-. BaCO3 direaksikan dengan asam asetat menjadi Ba2+ ditambah CH3COO-. SrCO3 direaksikan dengan asam asetat menjadi Sr2+ ditambah CH3COO-. Selanjutnya, reaksi yang kedua yaitu reaksi kation golongan 4 dengan kalium kromat. Ca2+ direaksikan dengan CrO4 + 2 menjadi CaCrO4. Ba2+ direaksikan dengan CrO4 + 2 menjadi CaCrO4, yaitu berupa endapan kuning dari BaCrO4. Selanjutnya, Sr2+ direaksikan dengan CrO4 + 2 menjadi CaCrO4. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pemilihan kation strontium. Pada reaksi ketiga, yaitu reaksi dengan asam asetat, terdapat CaCO3 direaksikan dengan asam asetat menjadi Ca2+ ditambah CH3COO- dan SrCO3 direaksikan dengan asam asetat menjadi Sr2+
ditambah CH3COO-. Dan yang keempat, reaksi dengan diamonium sulfat. Terdapat Ca2+ direaksikan dengan SO4 pangkat 2 menjadi CaSO4. Dan Sr2+ ditambah SO4 pangkat 2 menjadi SrSO4, yaitu berupa endapan warna putih dari SrSO4. Dan yang terakhir, tahap yang ketiga yaitu pemilihan kation kalsium. Terdapat Ca2+ direaksikan dengan C2O4 pangkat 2 menjadi C2O4, yaitu endapan berwarna putih berupa C2O4. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi yang telah disampaikan yaitu bahwa kation golongan 4 terdiri dari barium, strontium, dan kalsium. Adapun metode yang digunakan untuk memisahkan atau mengidentifikasi kation golongan 4 ini yaitu metode sulfat. Dan dari metode sulfat ini diperoleh kation Ba2+, Ca2+, dan Sr2+. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Eee, Penjelasan tadi ini kami dapatkan referensi dari buku Vogel. Semoga apa yang dapat kami sampaikan tadi, bisa memberikan sebuah manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.